Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy ya. Tapi hari ini kita ucapin selamat ulang tahun buat Nicolo Barella yang lahir 7 Februari 1997. Berarti umurnya sekarang genap 26 tahun sahabat Bob. Berarti semakin dewasa dan semakin gacor dan semakin semakin berkontribusi untuk Inter, dan yang pasti adalah dia akan terus di Inter sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah sahabat Bob, ya euforia kemenangan masih ada. Nah berita baiknya adalah Inzaghi memberi libur timnya ya 2 hari ya, karena memang kemarin kan Inter begitu intens ya, Coppa Italia, terus Super Coppa, terus Liga. Jadi ya kebetulan Inter nanti baru bermain tuh kalau di Indonesia itu Selasa ya, kalau di Italia Senin. Jadi masih ada waktu 1 minggu, jadi mereka dikasih libur supaya mereka refresh ya. Kemarin kalau sahabat Bob lihat tuh juga ada si Lautaro yang lagi naik pesawat ya, pesawat pribadi. Jadi ya mungkin mereka berlibur, refresh ya. Semoga lah setelah mereka berlibur dan mereka berlatih kembali dan bermain kembali seperti kemarin waktu melawan Milan sahabat Bob. Nah sahabat Bob, kita sedikit agak jauh ya, bukan dari Italia gitu loh. Kita berbicara, ini mengejutkan ya. Sebenarnya ternyata ini udah lama ya, karena diangkat kembali ya. Manchester City diselidiki lebih dari 100 pelanggaran keuangan ya. Kabar buruk datang dari Manchester City ya. Setelah kekalahan dari asuhannya Conte 1-0, mereka boom ya dapat langsung. Jadi ini ya bahwa Pusat Investigasi Liga Inggris ya dalam pernyataan resminya mengumumkan bahwa dia telah menyelesaikan penyelidikan selama 4 tahun loh ya. Selama 4 tahun baru diungkapkan sekarang terhadap klub Sheikh Mansour ya. Dirujuk untuk lebih dari 100 kemungkinan pelanggaran aturan keuangan dalam 9 musim, yaitu 2009 sampai 2010 ya. 2009 sampai 2010 hingga 2017-2018, khususnya adalah fokus pada pendapatan, termasuk pendapatan dari sponsor dan rincian pembayaran pemain dan pelatih. Nah, risikonya apa? Ya, akan berdampak di tingkat internasional untuk apapun pelanggaran financial fair play di UEFA. Jika tuduhan itu tak konfirmasi, tim yang dilatih oleh Guardiola akan mengambil risiko serangkaian penalti finansial, tetapi juga penalti di klasemen atau bahkan dikeluarkan dari Liga Inggris ya. Terus sudah ditanggapi sama Manchester City. Dia terkejut dengan publikasi tersebut dan menyambut baik peninjauan masalah ini oleh komite independen untuk mempertimbangkan secara tidak memihak seluruh bukti yang tak terbantahkan yang ada untuk mendukung posisinya. Oleh karena itu, kami berharap masalahnya dihentikan untuk selamanya. Itu tanggapan dari Manchester City, sahabat Bob. Nah, terus yang menarik, apakah ini sama dengan kasus Juve? Ternyata berbeda. Benar, apakah ada benar-benar ada persamaan nggak terjadi dengan antara Juve dengan City? Untuk saat ini adalah pidato prematur baik selama investigasi, dan untuk pelanggaran yang disengketakan, investigasi terhadap klub Juventus divisu oleh Konsop dan kantor Kejaksaan Turin dan bukan oleh Liga Serie A atau FIGC. Sedangkan Liga Inggris sendiri mengambil tindakan di Inggris. Selain itu ada perbedaan birokrasi yang besar. Jika Manchester City dinyatakan bersalah, dia tidak akan bisa mengajukan banding. Kemungkinan malah dikabulkan di Italia dan langsung diambil alih oleh Juve. Jadi bedanya itu sahabat Bob, karena ini langsung diambil sama Liga Inggris. Kalau Juve kan bukan FIGC atau Liga Calcio kan, tetapi kejaksaan ya. Jadi ya kita tunggu aja seperti apa. Ini mengejutkan. Nah apalagi dulu gue pernah dengar bahwa kalau memang si Guardiola pernah nanya sama klubnya, benar nggak kalian? Oh tidak. Nah kalau ini terbukti ini dia bersalah, kemungkinan Guardiola bisa meninggalkan Manchester City sahabat Bob ya. Karena ini sedikit pelajaran buat kita sahabat Bob ya.
Walaupun bagaimanapun Suning, bagaimanapun Inter lagi minus keuangan, tetapi ini yang berbahaya ya. Walau kelihatan mewah, tetapi ternyata Liga Inggris, UEFA itu diam-diam mereka melacak ya. Ini udah 4 tahun loh. Nah, kemungkinan kita nggak tahu apakah PSG juga akan kena, kita juga nggak tahu. Ini baru Manchester City ya. Nah, klub-klub yang kaya, yang belanja seenaknya aja ya. Jadi ya, ini pelajaran buat kita bersyukur apa yang kita miliki dengan Inter, sahabat Bob ya. Kita next untuk Inter ya. Nah, ini yang paling menarik ya, Fabio Biagin jarang melihat pemandu tim keluar dari krisis seperti yang Simone Inzaghi lakukan. Nah, ini benar ya. Kalau misalnya, contohlah, kalau kita berbicara Stefano Pioli, apakah dia akan bisa keluar dari krisis? Ya, bagaimana kita ingat di awal-awal musim krisis yang terjadi dengan Inzaghi, bagaimana kekalahan dari Lazio, kekalahan dari Roma, kekalahan dari Udinese, ya, dan kekalahan dari AC Milan, itu benar-benar meruntuhkan kepercayaan diri Nerazzurri, bahkan juga Simone Inzaghi. Tapi apa yang terjadi? Manajemen mendukung mereka, ya. Nah, masa depan Inzaghi benar-benar diragukan di saat itu. Tapi meskipun tidak berjalan mulus, Nerazzurri telah meraih kemenangan yang jauh lebih konsisten dan telah menghasilkan sejumlah pernyataan kemenangan yang menunjukkan bahwa Inzaghi telah kembali ke jalurnya. Kita lihat, kalau sahabat Bob lihat bagaimana Liverpool ya, sampai hari ini belum keluar juga dari krisisnya. Chelsea ya, kita bisa melihat, nah sekarang AC Milan sudah di posisi 6. Apakah Pioli akan bisa keluar dari itu? Nah, ini kelebihannya Inzaghi, sahabat Bob. Kenapa gue pernah bilang bikin di videonya bahwa dia brilian, dan ini Fabio Biagin juga mengakui ya. Nah, Biagin menyatakan Inzaghi telah berhasil melakukan sesuatu yang jarang terjadi di sepak bola. Ya tahu ya bagaimana kalau klub tim kalah akhir dipecat. Kan banyak di Serie A udah beberapa pelatih yang udah dipecat. Nah, dia keluar dari situasi yang sangat sulit karena di awal musim Inter terlihat benar-benar tanpa kemudi. Tim ini sekarang terlihat kuat secara fisik, bermain dengan baik, dan setelah 1 bulan penting di sana, musim terlihat baik kembali ke jalurnya. Makanya kenapa Inter itu sekarang ya, kalau menurut kemarin Paganan ya, dia bilang bahwa Inter itu adalah sebenarnya tim yang terkuat di Italia sekarang ya, bukan Napoli. Napoli ya karena memang mereka lagi konsisten aja kan, tetapi secara fisik, secara permainan, secara apa, dia mengakui seperti itu. Menurut gue ya, tapi karena ketinggalan di awal musim ya inilah Inter merangkak sekarang. Tapi ya nggak apa-apa. Inzaghi bilang kita melihat satu pertandingan ke satu pertandingan. Nih gue setuju dengan apa yang dikatakan Biagin gitu loh. Nah, sahabat Bob, kalau kita berbicara tadi ya Manchester City ada kasus. Nah, sekarang kita berkata tentang gelandang Roma Nicolo Zaniolo ya, dia sekarang sudah menuju Galatasaray. Nah, Inter ditetapkan untuk biaya penjualannya 15%. Ini cuan ya sahabat Bob ya. Kalau lakunya istilahnya 30 juta ya lumayan, 15% kan lumayan sahabat Bob, sekitar 4,5 juta. Tapi kalau lakunya 20 juta ya lumayan lah ya, 3 juta. Intinya menambah kas Inter ya. Zaniolo ini kan pemain muda yang dulu bagian transfer dengan siapa namanya dulu, Nainggolan ya sahabat Bob. Nah, jadi akhirnya Inter mendapatkan juga duit dari Zaniolo. Semoga aja ini cepat beres transfernya ke Galatasaray. Nah, terus Simone Inzaghi membuat Inter di jalur finish di 4 besar di Serie A. Kembalinya Romelu Lukaku bisa menjadi bagian yang hilang. Benar ya. Kita seperti ya kemarin ya mungkin salah satu faktornya Lukaku cedera ya, tapi ya akhirnya Inzaghi bisa memaksimalkan yang ada, Hakan lah, Zeko lah ternyata. Tapi kalau kita berbicara tentang Lukaku, kalau dia kembali ke performansnya ini luar biasa. Nih gue setuju gitu loh. Bahkan kita juga bisa berbicara banyak nanti di Liga Champion kalau benar-benar Lukaku kembali seperti semula. Nih gue setuju ya. Kalau Lukaku gacor, bahkan di sini gue baca tadi kemungkinan dia di waktu lawan Sampdoria dia akan diberi starter, mungkin berbarengan dengan Toro dan Zeko dicadangkan. Kemungkinan seperti itu sahabat Bob. Semoga aja dia benar-benar bisa membantu Inter ya. Jadi kita berharap. Nah, ini juga mantan gelandang Inter juga Lazio Ousmane Dabo ya. Simone Inzaghi terbukti sebagai pelatih hebat. Senang melihat Nerazzurri mempercayainya ya. Jadi Dabo juga senang dengan apa, dan dia percaya memang Inzaghi ini pinter ya. Dia bisa menjadi pelatih yang hebat sekarang, 5 tahun di Lazio, dan benar-benar dia bilang saya sangat bahagia untuknya, kata Dabo ya. Dia melakukan pekerjaan dengan baik dan ia terlihat bagaimana dia mengelola grupnya.
Seiring dengan berlalunya hari, dia semakin membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang hebat. Ya, dia mengulangi hasil yang dia dapatkan di Lazio. Nah, Inter sepertinya siap untuk kembali. Anda dapat melihat dari hasil dan cara dia mengatur pertandingan dengan semangat dan determinasi. Ya, kita berharap benar-benar Inzaghi bisa terus konsisten timnya, ya kan. Kalau kita berharap, ya kita udah tahulah Skriniar akan pergi. Nah, ternyata si Ausio juga lagi bekerja kan. Kemarin ada lagi negosiasi, nggak tahulah tentang Bekau lah, tentang Jalo lah. Nah, ini sekarang Inter juga lagi Inter Milan mengincar yang namanya back Fulham. Tosin ada Rabiot, ya, musim panas karena dia dominan kaki kanan. Karena ya Inter pengen mencari pemain-pemain yang dominan kanan karena kan kayak Skriniar. Nah, mantan back Manchester City, ya, ada Rabiot, ya, adalah pemain yang sangat disukai oleh Inter karena pemain Inggris berkaki kanan ini memiliki kualitas yang tepat untuk bermain di sisi kanan dari 3 back, baik secara defensif maupun penguasaan bola, ya. Dia terikat kontrak di Fulham itu sampai 2024, berarti tahun depan, ya. Kemungkinan ini lebih murah. Dan tadi gue cek, ternyata si Boyo ini dia itu bukan pemain reguler di Fulham, ya. Boyo, ya. Dia itu pemain cadangan dan kadang-kadang diturunkan, bahkan penampilannya baru dua kali di musim ini, sahabat Bob, ya. Nggak tahu lah, Inter kan lagi mencari alternatif. Ini salah satu, ya. Apakah ini akan didapatkan atau tidak, ya kita lihat aja nanti, sahabat Bob. Yang paling penting adalah bagaimana Inter bisa benar-benar mencari pengganti Skriniar. Apalagi kan De Vrij juga nggak tahu apakah dia akan perpanjang kontrak. Inter kan lagi mendesak kemungkinan itu. Nah, terus berita baik buat penampilan Hakan yang semakin bagus. Artinya Inter juga akan, setelah pertandingan Porto nanti akan ada pertemuan dengan manajemen dengan perwakilan Hakan. Semoga aja Hakan juga perpanjang kontrak, Bastoni. Jadi kita benar-benar senang gitu loh, dengan artinya Inter benar-benar tenang. Terus buat Christian Aslani, karena penampilan dia kemarin dengan AC Milan walaupun bermain cadangan, sekarang Inter wajib menebus dia, ya, kalau nggak salah 10 atau 12 juta. Artinya ini juga salah satu pemain masa depannya Inter, ya. Salah satu pelapisnya Brozo sama Hakan sekarang. Nah, kemarin Hakan dengan Brozo bermain sama, itu luar biasa, walaupun akhirnya Aslani masuk, ya, sahabat Bob, ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter, ya. Kita bersyukur dengan keadaan Inter, ya, bagaimanapun, ya. Walaupun krisis tapi tetap mendapatkan piala, tetap permainan Inter dan karakter Inter sudah tercermin sekarang, benar-benar kompak, sahabat Bob, ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.